Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Walaupun lagi ada masalah tetap karena kita punya Tuhan yang wah, ini ibadah paling bersemangat ya. Tepuk tangan dong. Padahal kalau di gereja lain ibadah jam begini itu paling riskan dan berbahaya karena banyak yang ngantuk ya. Tapi di sini lain dari yang lain ya. Haleluya. Coba kita lihat dulu 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20 mulai Bapak Ibu. Semua baca ya, jangan ada yang tidak baca. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20. Baca bersama, ada di sini 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari yang melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Dalam satu rumah yang besar Alkitab berkata itu banyak perabot. Ada perabot yang dari emas, ada yang dari tanah dan kayu. Perabot yang dari emas itu perabot yang mahal, dipakai untuk tujuan yang mulia. Sedangkan yang dari kayu dan tanah itu dipakai untuk tujuan yang kurang mulia. Bapak Ibu, coba kalau saudara punya emas ya, punya emas. Siapa yang punya emas di sini? Ya, enggak punya emas ya. Mas Wiryo lagi pelayanan loh. Tadi saya ketemu Mas Wiryo ya, berharga loh Bapak Ibu. Ya, mumpung nggak ada orangnya kita ngomong ya. Enggak, Bapak Ibu ada nggak walaupun kecil cincin atau apa, punya enggak Mas? Ada toh? Nah, itu baru ngaku. Ternyata semua punya emas di sini ya. Itu kalau Bapak Ibu punya emas, kira-kira disimpan sembarangan di dapur, taruh di teras rumah atau di mana begitu? Nah, kita kalau punya emas, barang berharga disimpan di mana? Nah, di tempat yang terlindung, tersembunyi, yang aman. Kalau perlu dibawa kemana-mana toh? Bertobat. Ya, jadi intinya emas itu kita simpan hati-hati, karena itu barang berharga. Kita pakai kalau kita pergi atau kemana gitu ya, kita pakai emas. Kalau cuma pergi ke pasar beli, ndak usah lah pakai emas ya. Mau beli ayam pakai emas loh, nggak perlulah. Intinya emas itu berharga sehingga kita itu menaruhnya di tempat yang berhati-hati dan juga berharga. Bapak Ibu, kalau kita punya perabot yang terbuat dari emas, itu kan nggak mungkin kita taruh di dapur atau di kamar mandi. Sebaliknya Bapak Ibu punya gucian dari tanah liat itu loh, yang tempat air, itu ditaruh di ruang tamu enggak? Enggak, karena bukan di situ tempatnya. Hidup kita ini di mata Tuhan digambarkan seperti perabot. Berharga atau tidaknya kita, itu Tuhan yang tentukan. Dan seberapa berharganya engkau, Tuhanlah yang tahu tempatnya itu kau berada di mana. Banyak orang Kristen sekarang pengen hidup yang mulia, pengen nasibnya mulia, pengen mengalami semua yang mulia, tapi sayang dia tidak mau diproses. Emas itu kalau nggak ditemukan, ya dia cuma tetap di dalam gunung batu, situ nggak ada yang tahu. Bercampur debu dan ya hanya sebagai debu nasibnya. Tapi ketika ditemukan para ahli, dia diambil, diolah, dibentuk, diproses menjadi sesuatu yang berharga dan dijual harganya sangat mahal. Dipindah tempatnya dari gunung di Papua sana, dipindah di istana, di tempatnya raja-raja, di tempatnya orang kaya-kaya, tempatnya di tempat yang mulia. Saya dulu ketika belum ketemu Yesus, saya ini hanya seonggok debu, batu yang tidak ada harganya, nggak ada nilainya hidup saya. Saya hidup dalam dosa, bahkan berakhir dengan saya mau mati bunuh diri. Tapi ketika Tuhan Yesus menemukan saya itu diambil dari tempat yang orang nggak tahu, orang nggak kenal, hidup saya diambil, lalu dibentuk dan diproses.
Saya mau tanya, proses itu enak enggak? Mau diproses? Proses enak apa enggak? Mau diproses? Walaupun enggak enak? Tenane? Beneran? Iya? Ya begitu, kalau kita mau dipakai Tuhan harus rela untuk diproses. Itu emas kalau dia bisa berteriak sakit-sakit, dicungkilin pakai alat berat begini, batu besar dihancurkan sampai jadi kayak debu, lalu dia dipisah, diayak, dibakar di dalam pemanasan ribuan Celcius panasnya, baru dia meleleh jadi emas. Baru terpisah mana yang murni, mana yang tidak. Saudara, kalau kita mau dipakai Tuhan menjadi perabot yang berharga, maka kita juga harus bersedia untuk mau dibakar panas-panas? Ayo, dihancurkan mau? Diremukkan mau? Beneran? Baru difitnah sedikit sudah. Dia kira saya ini siapa? Berani-beraninya fitnah saya. Ada yang begitu di sini? Nggak ngaku toh? Nggak ada yang ngaku. Ya, baru disinggung sedikit, baru diperlakukan tidak enak, sudah egonya muncul. Belum tahu dia itu siapa saya diginiin, di mana harga diriku? Piro harga dirimu ki piro? Maaf, udah ndak ada harganya kita di hadapan Tuhan ini, sudah hancur kita ini, sudah nggak ada harganya karena harga kita sudah lunas dibayar oleh Kristus. Amin. Nah ini tepuk tangan ya. Makanya kalau kita mau direndahkan, difitnah, terima saja. Amin. Nggak usah protes, nggak usah marah. Waktu diproses Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Amin. Nggak usah marah. Itu artinya kita ini sedang diproses untuk menuju pemurnian. Ya, tapi kalau masih diproses marah, masih masih tersinggung, ya marah, nggak omongan. Suami istri tiap hari berantem, nggak bicara 3 hari 3 malam. Angkat tangan cepat. Ada di sini suami istri berantem 3 hari 3 malam nggak bicara? Nggak ada yang ngaku. Ya, bertobat. Bagaimana bisa kita ini menjadi perabot yang mulia kalau kita sendiri tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Ya ayo, kalau berantem gak usah lama-lama, 5 menit saja cukup. Amin. Coba yang bawa suaminya, lihat suaminya, lihat istrinya. Lihat suami istri, jangan lihat istri orang. Jangan lihat suami orang, lihat istrimu sendiri. Bilang, say kita berantem 5 menit saja cukup ya. Itu tanda bahwa kamu mau dibentuk, mau diproses Tuhan. Amin. Kalau masih bertahan lama-lama marahan tuh sombong, itu belum diproses, nggak bisa jadi barang berharga di mata Tuhan. Ya, tapi kalau mau direndahkan, diproses, itu artinya kita ini mau dijadikan sesuatu yang berharga, yang mulia, supaya kita dipakai Tuhan menjadi perabot yang mulia. Apa syaratnya? Kita baca ayat yang berikutnya, dikatakan ayat yang berikutnya, jika seseorang, ini multimedianya ngantuk, kasih kopi dulu. Ya, jika seseorang, coba ayat yang ke-21 masih, nah begitu ya. Baca bersama yuk. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang amin. Jadi syaratnya untuk menjadi perabot yang mulia di mata Tuhan itu apa? Gampang kan? Barang siapa yang menyucikan dirinya, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat,
marah, kepahitan, tersinggung, kecewa, sakit hati. Ini semua hal-hal yang jahat. Kalau ini ada, kita imannya belum murni. Seperti emas tadi harus dibakar, dihancurkan, diremukkan. Barulah kita ini bisa ditemukan kemurnian iman. Bapak Ibu, memang untuk memurnikan itu tidak gampang. Tapi Tuhan pakai semua pencobaan-pencobaan di hidup kita ini untuk memurnikan iman kita. Jadi kalau kau ada masalah, jangan merasa kau yang paling berat masalahmu. Ya, banyak orang Kristen tuh saya dapati begitu. Nanti telepon, Bu Debbie, saya mau konseling, Bu. Hidupku ini berat sekali, Bu. Saya nggak bisa bayar sekolah anak saya, Bu. Saya bilang, Ibu sudah pernah dikejar debt collector? Belum, Bu. Saya sudah, Bu. Nggak usah kau merasa paling berat hidupmu ya. Kalau kau cuma nggak bisa bayar anakmu sekolah, saya dulu nggak bisa makan, bergumul untuk beli beras aja bergumul. Kau baru nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar sekolah. Ya, saya dulu mengalami yang lebih berat dari itu. Makanya jangan pernah merasa orang yang paling berat penderitaannya. Amin. Bilang kanan kirimu, penderitaanmu itu biasa. Nggak usah alay lebay. Ya, nggak usah alay lu bilang. Bertobat, ya, jangan terlalu alay. Karena pergumulan kita ini belum yang hebat. Kita ini dalam penderitaan kita, kata firman, kita belum sama seperti Yesus yang berkeringat bercampur peluh darah. Kita menderita, tapi kita belum sama seperti Tuhan Yesus yang mukanya diludahi. Ada di sini yang sudah pernah diludahi? Belum toh? Mau coba? Nanti saya suruh dia ini, kau kenapa tambah bengkak begitu badanmu? Wah, kurang diproses ini dia ya. Makmur sekali ya sekarang. Jadi harus diproses, kita doakan supaya diproses, diremukkan. Jadi Bapak Ibu, kita ini dalam penderitaan kita belum seperti Tuhan Yesus yang dihancurkan, diremukkan, diludahi lemukannya. Kita belum pernah akan diludahi. Makanya jangan alay lebay, amin. Dan percayalah bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk bertujuan supaya iman kita ini semakin dimurnikan di hadapan Tuhan. Saya kemarin tuh dapat kesaksian bagus Bapak Ibu. Ada ibu-ibu bersaksi di mesbah doa. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Saya ini dulu Bu hidup dengan kesombongan karena saya banyak uang, suami banyak uang. Jadi saya itu lama hamil karena memang ada bermasalah kandungan saya. Lalu ya kami karena punya uang berobatlah ya ke dokter yang bagus ya karena punya uang. Memang orang itu kalau makin kaya sih makin agak-agak ya, agak lain gitu ya. Orang kaya itu makanya bersyukurlah yang enggak kaya-kaya banget ya. Amin Bapak Ibu. Ya terus gini. Lalu ya kalau orang kaya itu soalnya apa-apa dikit tuh dia mengandalkan uang, cari dokter mahal, cari dokter hebat. Ya orang kaya itu batuk sekali Singapura dia. Karena banyak duit. Sampai di Singapura dokter periksa, ibu nggak ada sakit apa-apa. Nggak mungkin loh, aku nggak sakit. Loh aneh toh. Aku ini kalau malam batuk sesak napas, tapi ibu nggak ada sakit, mungkin cuma alergi. Nggak mungkin loh. Karena dokter di Singapura bilang dia nggak ada sakit, dia terbang ke Penang. Karena banyak uang. Cari dokter yang lebih hebat. Sampai di Penang dokter bilang, ibu nggak ada sakit. Nggak mungkin loh, saya nggak sakit loh. Malah dicari-cariin tuh sakitnya. Karena orang. Jadi Bapak Ibu, dia tuh semua dokter bilang nggak ada sakit. Dari Jakarta, Singapura sampai di Penang, semua dokter bilang nggak ada sakit. Dia konseling sama saya, masa Bu saya itu berobat sampai ke Penang mana? Semua bilang gak ada sakit. Saya bilang, saya tahu Ibu ada sakit. Iya Bu, sakit apa? Sakit jiwa. Mendekati gila kau. Sudah dokter bilang gak ada sakit, masa kau cari-cari sakitmu? Beda sama orang miskin, biar udah sesek napas, batuk, ke dokter Pak, gak usah. Karena kalau bayar semakin sesak.
Nggak usah tepuk tangan. Ngapain sih tepuk tangan? Kadang kita kalau nggak ada duit itu lebih bersyukur loh. Ke dokter nggak usah, biar udah dalam nama Yesus. Kayak saya dulu kena COVID Bapak Ibu, saya udah nggak bisa napas loh. Ya, terus suami saya bilang, coba kita beli itu obat antivirus. Saya cari di internet, harganya 15 juta satu strip. Saya bilang, nggak usah beli sayang. Kenapa? Saya beli itu langsung sesak napas saya. Bukan karena saturasi oksigen saya turun, tapi karena uangnya entek, buat makan nggak ada. Jadi biarin aja lah, kalau belum waktunya mati, nggak mati kita. Itu orang nggak punya duit kadang begitu toh. Akhirnya beriman karena terpaksa toh. Loh bener loh Bapak Ibu, ya belum tentu loh kita ini biasa-biasa terus jadi kaya gitu, ya belum tentu kita juga ya beriman loh, karena ya kekayaan itu kan bisa merubah orang toh. Makanya saya nggak percaya kalau orang miskin bilang, iya Bu, uang itu kan nggak dibawa mati ya, kau belum merasa punya duit, nggak usah kau ngomong. Yang boleh ngomong gitu cuma orang yang sudah punya duit banyak. Yang ngomong duit nggak dibawa mati itu, iya bisa, kalau kelasnya dia itu sudah beli apa-apa itu bisa. Tapi kalau nggak punya duit ngomong gitu, itu sih membela diri, membela nasib. Karena uang bisa merubah orang, ya. Tapi saya percaya di sini nggak berubah semua ya. Makanya nggak kaya-kaya kau. Kenapa? Amin gitu ya. Iya Bapak Ibu, jadi ya kita ini, nah itu kesaksiannya tadi itu, dia bilang gitu. Akhirnya dia berhasil berobat ke dokter, singkat cerita dia hamil. Ketika hamil anak yang pertama, berapa bulan gitu flek dia, akhirnya keguguran, anaknya meninggal. Suaminya karena punya uang, kita pindah dokter yang lebih mahal ya, karena punya uang. Berobat ke dokter, makanya saya juga heran kadang-kadang ya, dunia ini tidak adil. Orang miskin anaknya 12 toh. Ya, betul enggak? Betul toh. Ya, betul loh, kadang-kadang saya lihat ya orang kaya pengen punya satu aja tidak bisa loh. Itu kenapa begitu ya Bapak Ibu ya? Apakah itu keadilan Tuhan? Tapi tidak juga ya. Iya loh benar. Dan memang ya saya itu ngomong sama suami, saya ketemu anaknya orang kaya ini, dia punya anak satu tok. Saya bilang, kenapa anakmu satu tok? Ih sekarang itu apa-apa mahal Bu, sekolah mahal, ini mahal. Padahal anaknya orang kaya loh. Saya jawil suami saya, kita dulu miskin, tiap tahun hamil loh. Nggak mikir sekolah mahal, nggak mikir kuliah mahal, pokoknya punya anak aja gitu, karena imannya besar. Iya enggak? Itu jadi pertanyaan sampai sekarang buat saya. Orang miskin anaknya banyak, orang kaya mau punya anak satu enggak bisa. Coba bayi tabung, bayi apa, bayi tabung, bayi semua dicoba enggak bisa loh. Ya enggak tahu itu rahasia Tuhan ya. Akhirnya karena dia punya banyak uang, pindah dokter yang lebih mahal. Obatnya mahal, dokternya mahal. Berobatlah di situ. Dokter bilang, iya ibu ini ada virus di kandungannya. Jadi setiap kali hamil pasti virus itu membunuh bayinya itu. Tapi ini kita coba berobat. Yang kedua hamil lagi, karena dokter mahal. Sama, baru berapa bulan tiba-tiba flek, keguguran, mati lagi anaknya. Lalu ibu itu stres, tertekan, dia bilang hidupku tidak berharga, suamiku pengen punya anak, mertuaku pengen punya anak, aku ini jadi wanita yang tidak berguna, lebih baik aku bunuh diri. Dia terpikir untuk bunuh diri. Sampai di satu titik yang terendah, dia akhirnya berpikir, kenapa saya nggak cari Tuhan? Dia buka-buka YouTube Bapak Ibu. Dia bilang ketika saya buka YouTube, saya dapat khotbahnya Bu Debbie yang judulnya Dosa yang Tidak Terampuni. Dan di situ ternyata saya khotbah, saya bilang ada dosa yang tidak terampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus? Roh Kudus itu roh penolong yang dipakai untuk mengingatkan kita akan dosa. Kalau Roh Kudus bicara satu kali, cari Tuhan, tinggalkan dosa, tidak bertobat, kita sudah menghujat. Nanti dia bicara lagi, kita nggak mau lagi, kita tidak dengar, dia ngomong lagi, kita nggak dengar. Itu artinya kita menghujat Roh Kudus. Dan orang-orang yang seperti ini pasti mati binasa. Dosanya nggak terampuni karena nggak mau bertobat. Dia bilang waktu saya dengar khotbah ibu itu, saya hancur hati, saya merasa saya ini kotor, saya banyak dosa Bu. Saya nangis sama Tuhan.
Lalu di situ saya dipulihkan Tuhan. Setiap hari saya dengerin khotbah ibu, saya ikut mesbah doa, mesbah syukur. Lalu dia bilang gini, dan Bu, saya ini dulu orangnya pemarah, tersinggungan, egois, sombong, suka berantem dengan suami saya karena saya marah-marah. Nanti kalau marahan berhari-hari kita nggak omongan. Saya tidak pernah mau minta maaf karena walaupun saya yang salah, saya sombong sekali. Tapi ketika saya dengar khotbah ibu, Tuhan jawab saya, Tuhan murnikan saya, Bu. Perlahan Tuhan ingetin saya, buang kesombonganmu, minta maaf ke suamimu walaupun dia yang salah. Saya akhirnya berdamai duluan. Itu berat, itu dihancurkan egonya, dihancurkan kesombongannya. Akhirnya saya mulai berubah menjadi orang yang tidak marah-marah, nggak tersinggungan, nggak kepahitan, nggak apa dikit ngambek. Akhirnya saya dipulihkan. Waktu saya dipulihkan, suami saya melihat perubahan hidup saya. Lalu suami saya juga dipulihkan. Karena pertobatan itu membawa dampak. Maka Alkitab berkata, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Demikian juga marah-marah itu menular. Amin Bapak Ibu. Kalau di situ ada suami yang marah-marah, pasti di situ ada istri yang bikin jengkel. Amin Ibu-ibu. Iya. Kalau suaminya marah-marah, istrinya nggak marah-marah, istrinya rendah hati, mudah mengampuni, mudah memaafkan, pelaku firman, kan pasti juga suami nggak marah-marah toh. Orang itu marah kan kalau ada sparring lawan mainnya toh. Amin ibu-ibu. Walaupun suamimu marah kayak apa, kalau dia lagi ngamuk marah, kau bilang, "Pak, mau es buah enggak?" Suami mana yang akan marah kalau lagi marah terus ditawari es buah sama istrinya? Amin. Iya, jangan suami lagi marah, "Pak, mau air panas, saya siram kau pakai air panas." Itu tambah emosi tuh suaminya. Jangan ya. Jadi ketika dia berubah, akhirnya suaminya berubah. Akhirnya karena mereka berubah di zaman Tuhan, dimurnikan Tuhan sampai punya iman yang murni. Mereka sampai di satu titik berkata begini, kalau Tuhan mau kasih kita anak, tidak ada yang mustahil. Tapi kalau Tuhan juga tidak kasih kita anak, Tuhan tetap baik. Itu iman yang murni. Tidak menuntut Tuhan, tidak marah sama Tuhan. Lalu satu saat mertuanya bilang begini, kamu tuh dan dah hamil-hamil, saya punya kenalan dukun yang tokjer. Kamu cuma cukup minum air yang didoakan dukun itu, lalu perutmu dipegang-pegang sama dia, pasti kau hamil. Suaminya yang ngomong ke orang tuanya, saya ndak mau ya, kita ndak mau. Kita kalau punya anak itu hanya dari Tuhan, karena Tuhan yang memberi kehidupan. Kita tidak mau ke dukun-dukun. Walaupun kita tidak punya anak, Tuhan tetap baik. Istrinya kaget mendengar suaminya bilang gitu. Saudara, karena dia itu punya virus dalam kandungannya, jadi menstruasinya tidak lancar, dia sering flek dan lain sebagainya. Nah, ketika dia sudah bertobat, tidak ada yang berubah, masih tetap sama. Dia tetap menstruasinya tidak lancar, tetap gini. Singkat cerita, karena sebulan sudah tidak mens, dia ke dokter periksa. Dokter bilang, ibu hamil loh, sudah 1 bulan lebih ini, 4 minggu lebih ini kandungannya. Oh iya dok, iya. Ketika tahu hamil, kembali iblis mengintimidasi, pasti juga mati. Tapi dia bilang, kami ikut mesbah doa tiap malam Bu. Setiap kali Bu Debbie berdoa, anak keturunan ilahi Tuhan beri dalam kandungan, kami berdua tumpang tangan. Kali ini kami tidak berusaha cari dokter hebat, cari dokter mahal. Kami tidak berusaha beli obat hebat, beli obat mahal. Kami berlutut di kaki Tuhan, memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan kami imani bahwa anak itu adalah pemberian Tuhan. Bapak Ibu, saat mereka berdua sudah dimurnikan Tuhan, ya, dengar baik-baik. Dia tulis begini terakhir, dan ibu tahu, ketika saya menulis kesaksian ini ibu, anak kami sudah lahir dan sudah berumur 4 bulan. Wow. Padahal selama masa kehamilannya iblis terus mengintimidasi. Dia sempat beberapa kali flek keluar darah. Tapi dia terus beriman. Gak lagi cari dokter hebat, tapi taruh imannya kepada Tuhan. Orang kalau hidupnya sudah dimurnikan,
Dia diangkat Tuhan, diberi janji Tuhan, dan kesaksiannya saya saksikan di depan saudara hari ini. Dia bersaksi di YouTube saya. Bayangkan tuh yang dengar ratusan ribu orang. Dia menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena dia mau diproses sama Tuhan, berubah hidupnya. Bapak Ibu, kalau kau tidak pernah mau berubah hidupmu, kau nggak akan pernah dianggap Tuhan menjadi perabot yang mulia dan berharga. Coba kita lihat, buka 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, kita baca ayat yang ke-6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Jadi ayat ini saudara dikatakan bahwa waktu kita terima Yesus, kita dapat pengharapan, kita dapat kebahagiaan, semua yang tidak cemar, tidak layu, tidak rusak itu diberikan bagi kita di sorga. Dan ayat ini berkata begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh apa? Berbagai-bagai pencobaan. Orang yang sudah ikut Yesus, percaya Yesus itu bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Kita sudah ikut Yesus, ya tetap juga kita akan mengalami banyak yang namanya ujian dan pencobaan. Tapi kita tahu, ayat yang berikutnya berkata ayat 7, maksud semua pencobaan itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian apa? Imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ternyata ada sesuatu yang lebih berharga daripada emas, yaitu iman yang murni di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara nggak punya emas, nggak usah sedih, karena kau punya iman yang murni, itu lebih berharga daripada emas, kata firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dikatakan di sana yang diuji kemurniannya dengan api, ya, sehingga kamu ketika kamu diuji dengan api itu kamu lulus, kamu akan memperoleh apa? Puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Katakan amin. Kita berdoa supaya kita ini semua lulus sampai garis akhir. Bukan hanya menerima mahkota yang dijanjikan Tuhan, tapi sampai pada Yesus menyatakan dirinya, kita menerima puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Ayo terus setia sampai di garis akhir. Ayo terus berjuang. Ketika ada masalah jangan lari, bilang Tuhan terima kasih, murnikan aku Tuhan, murnikan. Amin Bapak Ibu. Orang itu melihat Debbie Basir yang sekarang. Saya berapa kali dengar orang bilang, enak banget ya jadi Bu Debbie ya hari ini. Saya tanya, kau mau enggak mengalami proses yang saya alami dulu? Ketika saya diusir dari keluarga saya makan aja nggak tahu mau makan di mana, nggak ada uang 1 sen pun, ya, bahkan bertahun-tahun, puluhan tahun diuji. Imannya terus diuji sampai kita sudah berkeluarga, terus diuji, ya. Rasanya nggak ada jalan terbuka, rasanya ikut Tuhan kok seperti ini, melayani Tuhan kok seperti ini. Tapi kita tetap setia karena satu hal yang kita pegang, bahwa semua pencobaan itu tujuannya untuk membuktikan kemurnian iman kita yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana di dunia ini. Katakan amin Bapak Ibu. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa di tengah jalan. Jalani setiap proses hidup kita itu dengan ucapan syukur, dan pastikan kita berjuang sampai di garis akhir. Gak ada yang tahu hidup ini sampai kapan. Karena itu berhentilah bersungut-sungut, berhentilah saling menyalahkan suami istri, hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, sampai pada akhirnya Tuhan datang dan Dia berkata, sungguh terbukti kemurnian imanmu. Emas yang dimurnikan itu tidak gampang, dibakar, diproses, dihancurkan. Tapi ketika dia sudah dihasilkan menjadi emas murni, harganya itu mahal. Dan Yesus sendiri yang berkata bahwa ketika engkau sudah diproses, aku mengangkat engkau menjadi perabot rumah
yang mulia dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu, ada begitu banyak hal besar yang Tuhan sediakan bagi kita anak-anaknya di akhir zaman ini. Tapi Tuhan mencari bejana-bejana yang murni, yang siap untuk Dia beri kemuliaan itu. Biar hari ini Tuhan lihat setiap kita mau diproses dan siap menerima kemuliaan itu. Biar kita mau berkata, aku mau seperti-Mu Yesus. Kami mau diubahkan selalu, disempurnakan selalu. Bangkit berdiri bersama saudara. Biar musik saja. Mari kita tutup mata di hadirat Tuhan. Hari ini katakan pada Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Bentuk setiap kami Tuhan. Layakkan hidup kami Bapa. Mungkin hari ini engkau sedang menghadapi sesuatu yang berat. Dan engkau mungkin berkata, aku sudah tidak sanggup lagi. Bertahanlah saudara, karena Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Dia Allah yang setia dan adil. Dia tidak pernah membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Hari ini katakan, Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Kami mau menjalani proses ini bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu saat kami dimurnikan Tuhan, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Lebih lagi katakan, ku mau seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sore ini Kau bukakan kembali kebenaran firman-Mu, Kau ingatkan kami. Ketika Kau izinkan setiap kami mengalami pemurnian, Kau punya maksud yang mulia. Kau punya rencana yang indah dalam hidup setiap anak-anak. Kau mau pakai hidup kamu untuk lebih perkara-perkara yang mulia. Terima kasih, terima kasih Bapak. Terima kasih buat kebenaran firman yang boleh kami terima dari hamba-Mu Ibu Debbie. Tuhan terus pakai hamba-Mu Ibu Debbie. Kemanapun hamba-Mu melayani Engkau, kemanapun hamba-Mu Kau utus, kami percaya Engkau terus mengurapi hamba-Mu. Kau terus mengurapi dengan pewahyuan yang baru. Kau singkapkan kebenaran-kebenaran, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Debbie, suami dan anak-anak mereka, keluarga mereka. Tuhan, kami percaya Kau menutup bungkus keluarga ini. Biarlah kemanapun keluarga ini melayani Engkau, penyertaan Tuhan atas Ibu Debbie. Bapak, terima kasih buat ibadah sore ini. Kami berdoa Tuhan buat senior pastor kami, dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pengurapan pewahyuan yang baru turun atas hamba-Mu. Hamba-Mu melayani, ada kuasa, ada pengurapan, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memagari hamba-Mu Aweria, Bu Flora, Sam Ike dan keluarga besar. Pagari keluarga ini Tuhan, keluarga pagari. Dan biarlah Tuhan keluarga ini aman dalam tangan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah sore ini. Terima kasih buat worship leader, terima kasih buat singer, terima kasih buat imam musik, multimedia, soundman, diakon-diakonis, guru-guru sekolah minggu, pendoa, bahkan hamba-Mu yang melayani parkir depan sana Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami melayani-Mu. Pakai terus Tuhan, tambah-tambahkan talenta buat hamba-Mu untuk melayani. Dan biarlah Tuhan setiap pelayanan anak-anak-Mu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah berhutang. Kau terus memberkati mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, apapun yang hamba-Mu lakukan Tuhan, Kau buat berhasil. Tuhan, terima kasih buat jemaat-Mu yang setia. Tuhan, sekali lagi kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, dan taruh itu dalam hati kami yang terdalam, dan itu boleh menjadi rem dan menjadi kekuatan kami. Kalau ketika Kau izinkan kami dimurnikan, Kau izinkan anak-anak-Mu dimurnikan, kami boleh tetap memegang teguh bahwa Engkau Allah yang punya rencana yang indah dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Terima kasih buat pemimpin kami, Pak Prabowo, Pak Gibran, dan seluruh menteri yang telah terbentuk sampai ke RT RW.
Tuhan, terima kasih buat pemimpin kami. Kami percaya pemimpin yang ada adalah pemimpin yang datang daripada Tuhan. Kami minta Tuhan Kau ada di tengah bangsa kami. Secara khusus kami berdoa buat tanggal 27 November ini akan diadakan pilkada serentak. Kami berdoa Tuhan, biarlah tangan Tuhan ada atas bangsa kami. Keamanan akan terjadi, keamanan akan Tuhan kendalikan. Tidak ada kerusuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami buka hati kami. Kami siap terima berkat yang terbaik daripadamu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Tuhan, angkat kedua tanganmu, pulanglah. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apa yang dilakukan oleh kedua tanganmu. Dia buat berhasil dan beruntung. Biarlah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa kita,